Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guanendi Nugraha, NIM 1923-3005. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, jelaskan tujuan manajemen keuangan. Untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambahan terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja perusahaan. 1. Sifat atau tipe perusahaan. Modal kerja suatu perusahaan dagang relatif rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modalnya. 2. Syarat pembelian bahan baku untuk memproduksi barang dengan barang dagang sangat mempengaruhi jumlah modal kerja. 3. Syarat penjualan semakin lunas, kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan. 4. Tingkat perusahaan bersediaan semakin tinggi, tingkat persediaan maka jumlah modalnya kerja semakin rendah. Yang ketiga, jelaskan tujuan manajemen kas. 1. Untuk menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus setara dalam perusahaan. 2. Untuk mempertimbangkan risiko dana imbal hasil supaya dapat terjadi keseimbangan antara banyak dikitnya kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Terus materi yang keempat, jelaskan jenis-jenis antar kas yang ada dalam perusahaan. 1. Kas aktiva investasi. 2. Kas aktiva operasi. 3. Kas aktiva pandangan. Yang pertama, kas aktiva investasi adalah untuk membangun perusahaan. Yang kedua, kas aktiva operasi berhubungan dengan segala jenis kegiatan operasional yang terjadi baik dari penjualan maupun pendapatan. Yang tiga, kas aktiva pandangan mencatat sebagai macam hal yang berkaitan dengan investasi dan pengembalian uang oleh pemilik perusahaan. Materi selanjutnya, laporan keuangan dan aliran kas. 1. Laporan keuangan menjawab kebutuhan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode tertentu. 2. Melalui analisis keuangan, manajemen bisa melakukan evaluasi dan menentukan langkah-langkah untuk perbaikan kinerja perusahaan. Ada dua kelompok yang menggunakan laporan keuangan. 1. Pengguna internal. 2. Pengguna eksternal. Aktivitas bisnis dan laporan keuangan adalah ada tempat aktivitas barang yang dalam informasi laporan keuangan perusahaan. 1. Aktivitas perencanaan. 2. Aktivitas pendanaan. 3. Aktivitas investasi. 4. Aktivitas operasi. Dan kaitan antara aktivitas bisnis dan laporan keuangan. Aktivitas bisnis. Materi selanjutnya adalah jelaskan hubungan antara nilai pasar obligasi dengan tingkat bunga obligasi dan tingkat keuntungan yang diinginkan perusahaan. Hubungan antara tingkat bunga obligasi dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar. Hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan tingkat bunga Pelito yang berkaitan antara bunga pajak mengalami kenaikan diikuti dengan naiknya deposito bunga. Akibatnya bunga obligasi mengalami penurunan sehingga obligasi akan mengalami kenaikan. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.